Dan tiba saatnya kami dibentangkan dengan kebenaran firman Allah. Kami siapkan hidup dan bejana hati kami. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Silakan duduk. Ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Karena saudaraku yang kekasih, saya lihat tadi itu memang ada delay beberapa detik waktunya. Kan begitu ya. Jadi saya harus berulang-ulang mengatakan kata shalom atau silakan duduk, kan begitu ya. Karena memang durasinya ada beberapa detik itu delay. Seperti tadi saya hitung mungkin ada sekitar 12 detik, kan begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sambil Anda mempersiapkan diri, saya berharap kita semuanya yang ada mengikuti ibadah ini, saudaraku yang kasih, sekali lagi saya tekankan, diharapkan sampai doa berkat. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan saudaraku yang kasih, jangan sampai Anda nanti baru selesai firman langsung matikan, kan begitu ya. Ya, itu namanya terlalu. Haleluya. Apa namanya? Terlalu, kata Roma Irama, kan begitu. Saudaraku, di dalam sebuah perjalanan kita hari-hari ini, mungkin sudah hampir 2 bulan ya, lebih kurang 2 bulan kita tidak beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya mungkin Anda lebih banyak di rumah dan sebahagian orang mungkin takut keluar rumah. Takut untuk melakukan banyak hal sehingga mereka lebih memilih lebih banyak di rumah. Dan lebih kurang 2 bulan ini Bapak Ibu Saudaraku, atau lebih pasnya sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, seminggu 2 minggu yang lalu, itu Samarinda sudah terjadi macet. Saya keliling-keliling kota Samarinda, karena ada yang saya cari, karena ada yang saya kerjakan, maka beberapa kali di lampu merah itu saudaraku, itu begitu ramai sekali. Bahkan di daerah kota itu sudah macet sekali. Di daerah Sempaja sudah macet luar biasa. Itu menandakan orang-orang yang tadinya bertahan di rumah, sudah gelisah, sudah tidak betah, bahasa di sini apa namanya? Sudah muyak ya? Ya. Ya gitu ya, muyak itu apa itu artinya? Sudah tidak betah, sudah bosan, kan begitu. Nah, sudah bosan. Yang tadi mungkin rasa ketakutannya terlalu berlebihan, mungkin hari ini sudah berani keluar gerbang rumah. Yang tadinya merasa ketakutan pesan ojek, sekarang sudah berani pesan makanan lewat Gojek. Yang tadinya takut ke pasar, orang-orang sekarang sudah berani untuk keluar. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, 1 pekan ini, seminggu ini saudaraku, saya lihat itu di kafe-kafe sudah mulai rame. Sudah mulai rame. Kafe Bumi Sempaja juga sudah mulai rame. Kafe dekat gereja ini juga sudah mulai rame. Bahkan beberapa kafe-kafe tempat lain di daerah Juanda sudah mulai rame. Sudah mulai rame. Dan ini menunjukkan Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, di dalam diri seseorang itu ada kejenuhan, ada kebosanan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, sehingga orang-orang mengambil keputusan, mengambil sebuah langkah untuk keluar dari kebiasaan yang dikatakan tinggal tetap di rumah. Memang sampai hari ini ibadah belum ada surat yang dilayangkan atau sampai kepada gereja-gereja untuk boleh beribadah bersama sebagaimana biasanya kita lakukan. Belum ada. Tetapi kenyataannya di beberapa tempat, saudaraku, saya maksud bukan di gereja,
sudah tingkat keramaiannya sudah sangat tinggi. Tingkat keramaiannya sudah sangat tinggi. Sudah mulai bosan orang di rumah. Sudah mulai stres orang di rumah. Kenapa? Karena manusia itu punya apa? Keinginan, punya hobi. Dia mau ketemu si A dan si B, dia mau ketemu, kepingin makan ini dan makan itu. Dia mau kepingin beli barang ini dan barang itu dan segala macam. Dia mau mengerjakan ini dan itu. Banyak aktivitas yang dilakukan dan terbuang sekian lama waktu itu oleh karena corona. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam sebuah kebosanan itu, di dalam sebuah problema yang Anda dan saya hadapi, di dalam sebuah perjalanan yang Anda dan saya alami hari ini, ternyata ketika Anda dan saya paham tentang apapun yang terjadi hari-hari ini, di mana ketika engkau percaya kepada Tuhan, dalam setiap perjalanan problemamu, ternyata di balik semua itu ada hikmahnya. Asalkan engkau bertahan di dalam tetap mengandalkan Tuhan. Di balik semua masalah, di balik semua problema, di balik semua pergumulan yang kau alami dan aku alami, saudaraku, ternyata di balik semua itu, ketika engkau percaya kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan, engkau akan melihat sebuah hikmah yang luar biasa, engkau akan melihat sebuah janji yang luar biasa, engkau akan melihat sebuah berkat yang luar biasa. Di balik semua masalah, di balik semua problema yang Anda dan saya hadapi. Tetapi kenyataannya saudaraku, orang-orang tidak memahami itu. Bahkan banyak umat Tuhan mungkin tidak memahami hal itu. Yang ada hanyalah kemarahan, yang ada adalah kebencian, yang ada hanyalah ketakutan, yang ada hanyalah kekhawatiran, yang ada hanyalah stres tingkat tinggi, yang ada adalah akhirnya percekcokan, yang ada akhirnya sifat menggerutu, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan. Coba kita buka satu ayat Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28. Ketika engkau pegang ayat ini, maka inilah persandaran hidupmu untuk di tengah sebuah apapun yang kau alami hari ini. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, ayat ini mungkin sudah berulang-ulang Anda dengar dan sudah mungkin beberapa kali saya khotbahkan sepanjang perjalanan gereja Bethel Indonesia Jemaat Karisma ada. Tetapi coba simak baik-baik Bapak Ibu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apapun yang kau alami hari ini, problema apapun yang kau alami hari ini, seberat apapun tekanan hidup yang kau alami hari ini, sebesar apapun pergumulan yang kau alami hari ini, ketika engkau percaya kepada firman Allah ini, maka di balik setiap pergumulanmu, di balik semua problemamu, di balik semua tekanan hidup yang ada di pundakmu hari ini, dengarkan baik-baik, ketika engkau tetap bersandar kepada Tuhan, engkau akan melihat di balik sebuah masalah itu, ada hikmah yang akan engkau dapatkan. Ada sebuah berkat yang akan kau dapatkan. Ada sebuah janji yang akan Tuhan nyatakan kepadamu, asalkan Anda dan saya bertahan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan menjadikan Tuhan sandaran hidupmu satu-satunya. Amin.
Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang mau menerima janji, berkat, di balik semua yang terjadi masa-masa corona ini? Saya yakin dan percaya Anda berkata, siapa pendeta? Ketika saya tanya, siapa yang mau menerima janji, siapa yang mau menerima berkat, siapa yang mau menerima hikmah dari semua yang terjadi lebih kurang 2 bulan yang sudah Anda dan saya hadapi hari ini? Mungkin Anda berkata, saya Pak Pendeta. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang tidak akan pernah menerima janji. Setiap orang tidak akan pernah menerima berkat. Setiap orang tidak akan pernah menerima hikmah kalau Anda jauh dari Tuhan. Yang ada adalah seperti yang saya katakan di awal tadi, penggerutuan, kemarahan, kebencian, kekesalan, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan pemimpin, menyalahkan Tuhan. Siapa orang-orang ini yang tidak menjadikan Tuhan sebagai sandaran satu-satunya dalam hidupnya? Alkitab jelas mencatat, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika saya katakan demikian, maka saya tanya kepada Anda, percayakah Anda di balik semua masa-masa sulit corona ini, itu mendatangkan kebaikan buat Anda? Halo? Ada yang berkata, bagaimana Pak Pendeta mendatangkan kebaikan? Beras di rumah sudah tinggal satu takar. Anak 6. Anak 6. Satu takar itu satu apa namanya? Satu takar ya? Iya, 1 gelas kan begitu kira-kira. Kalau di rumah kami ibu pakai gelas kan gitu ya. 1 gelas kami makan 4 orang, cukup enggak? Apalagi seperti saya dan anak saya 2 orang itu. Coba Koko, papi tanya, kalau 1 gelas mami masak, kita makan 4 orang, kalau mami kan makannya sedikit. Kamu, Abel sama papi aja kalau makan segunung. Apalagi kalau ikan teri Medan, wah, ada sambal petainya, wah, lengkap sudah. Bayangkan di rumah Anda tinggal 1 takar atau tinggal 1 gelas beras. Tapi ketika saya tanya, percayakah Anda di balik semua masalah ini, Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat Anda? Mungkin Anda berkata, percaya Pak Pendeta, tapi tapinya itu, gitu loh. Percaya Pak Pendeta, tapi, saya mau tanya, Anda kan sudah lama orang Kristen, percaya itu ada kata tapi kah? Hah? Tidak. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau pegang firman ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka saya tanya kepada Anda, percayakah Anda masa-masa sulit ini, masa-masa corona ini, itu mendatangkan kebaikan buat rumah tanggamu, buat pekerjaanmu, buat masa depanmu, bahkan buat generasi yang kau lahirkan. Amin. Kok bisa Pak Pendeta? Masa sih Pak Pendeta? Adakah contohnya dalam Alkitab Pak Pendeta, di mana orang-orang tokoh-tokoh Alkitab masa-masa sukar, mereka menghadapi masa-masa sulit, mereka mendapatkan hikmah, mereka mendapatkan janji, mereka mendapatkan berkat? Maka hari ini saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa tokoh Alkitab yang di mana mereka melewati masa fase-fase yang sangat luar biasa, yang masa-masa sulit, yang masa-masa sukar menimpa rumah tangganya, menimpa kehidupannya, menimpa kesehatannya. Tapi di balik setiap masalah itu, apa yang dikatakan firman tadi mendatangkan kebaikan, itu nyata mereka alami. Mari kita buka bersama-sama satu contoh. Saudaraku, satu contoh tokoh Alkitab, beberapa tokoh Alkitab yang saya bagi. Yang pertama adalah Ayub. Yang pertama adalah Ayub. Tidak usah buka Alkitabnya.
Ayub adalah seorang yang benar dan saleh di hadapan Allah, itu kata Alkitab. Selain itu Ayub juga orang yang kaya. Saya pelan-pelan ya, supaya Anda nangkap ya. Namun Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan penderitaan yang sangat berat. Dengan penderitaan yang sangat berat. Garis bawahi, sangat berat. Kematian anak-anaknya secara mendadak. Penyakit kulit yang diderita oleh Ayub. Dan harta kekayaan yang lenyap seketika. Padahal tadi dikatakan Alkitab mencatat dia orang yang saleh dan orang yang kaya di daerahnya. Bahkan istrinya meminta Ayub untuk mengutuki Allahnya. Kemudian istrinya tersebut meninggalkan Ayub. Demikian saudaraku, juga sahabat-sahabat Ayub yang datang menghiburnya juga meninggalkan dia. Mereka mempersalahkan Ayub. Mereka berpikir bahwa Ayub menderita karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Ayub. Intimidasi mulai datang, cemooh mulai datang. Jadi Ayub dihancurkan dalam segala hal. Yang pertama keluarga, yang kedua keuangan, yang ketiga kesehatan, yang ketiga persahabatan atau pertemanan. Teman-temannya menjauhkan diri dari Ayub. Inilah problema yang dialami oleh Ayub. Tekanan-tekanan hidup, problema yang dihadapi oleh Ayub. Namun Ayub tidak mempersalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang dialaminya. Meski ketika Anda baca kitab Ayub sempat ragu pada saat itu. Iman Ayub tetap kokoh kepada Tuhan. Ayub tetap bertekun dalam menghadapi penderitaannya. Imannya tetap kokoh. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Pada akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan setelah ia selesai menjalani penderitaannya yang dia izinkan terjadi atas dirinya. Yang Tuhan izinkan terjadi atas diri Ayub. Nanti Anda baca Ayub pasal yang ke-42. Ayub adalah teladan yang baik dalam hal ketekunan menghadapi penderitaan. Itulah sebabnya Rasul Yakobus meminta jemaat Kristen untuk meneladani ketekunan Ayub dalam menghadapi penderitaan. Saudaraku yang kasih, ini contoh pertama yang saya kutip, yang saya bagikan kepada Anda. Di tengah sebuah tekanan hidup, di tengah sebuah problema hidup, di tengah sebuah masalah yang rumit, yang besar yang dihadapi, banyak sisi aspek yang dihantam dari sisi Ayub. Yang pertama tadi dari sisi keluarga, yang kedua dari segi keuangan, yang ketiga dari segi kesehatan, yang keempat dari segi pertemanan atau persahabatan. Keluarganya meninggalkan dia, bahkan istrinya meninggalkan dia. Jadi apa yang kau alami dan aku alami hari ini ternyata belum seberapa Bapak Ibu. Tapi Anda sudah menyalahkan orang lain. Sudah menyalahkan pemerintah. Sudah menyalahkan orang tetangga. Sudah menyalahkan banyak hal. Menggerutu, marah, benci, stres. Tetapi yang saya mau katakan, sesuai dengan firman tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang dialami oleh Ayub, ternyata semua itu juga mendatangkan hikmah, mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkah buat Ayub. Amin. Mulai nangkap? Percayakah Anda kalau masa-masa sulit ini mendatangkan kebaikan buat Anda? Masih ragu? Oke, tidak apa-apa. Aku buka contoh yang kedua. Contoh yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, saya harap contoh yang kedua ini mulai keyakinan Anda semakin mantap untuk Anda yakin bahwa di balik masa-masa sulit ini Tuhan mendatangkan kebaikan buat Anda. Tokoh Alkitab yang kedua, tokoh Alkitab yang bertekun dalam penderitaan yang kedua adalah Yakub. Yakub mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Sebagian adalah akibat perbuatannya sendiri. Ketika Yakub dengan bantuan ibunya Ribka menipu ayahnya yang sudah tua, Ishak,
untuk mendapatkan berkat kesulungan. Betul? Betul? Yakub harus mengungsi ke negeri asal ibunya selama berapa tahun? Lebih kurang 20 tahun. Hanya gara-gara menipu hak kesulungan. Makanya jangan suka nipu-nipu ya. Nanti resikonya berat itu. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan suka nipu-nipu. Ya. Jangan suka nipu bos, nanti ya. Jangan suka nilep-nilep uang perusahaan, ya. Jangan suka apa lagi? Nanti resikonya berat. Yakub ini mengalami 20 tahun hanya gara-gara menipu. Bayang gini, 20 tahun bro bilang begitu. 20 tahun sengsara. Sebab Esau kakaknya ingin membunuhnya. Di Padan Aram, negeri asal ibunya, Yakub tinggal di rumah pamannya Laban. Laban ini bukan orang Batak ya. Nah, ada namanya Silaban. Kayak itu ya, Silaban. Saya tidak tahu apakah sejarahnya ini dulu marga Silaban muncul, saya kurang tahu. Tapi kita tidak berbicara itu. Dan di sini Yakub mengalami banyak penderitaan. Sebab Laban yang kemudian menjadi mertua Yakub berulang kali menipunya. Bayangkan, hukum tabur tuai terjadi. Katakan sama, hai istri, dengar, katakan kalau ada sampingmu semua, dengarkan itu Pak bilang begitu. Nah, hukum tabur tuai terjadi. Yakub yang menipu, sekarang ketika dia di rumah mertuanya Laban, mertuanya menipu Yakub. Makanya hati-hati Anda yang sudah berumah tangga nanti ditipu sama mertua Anda. Halo, kiranya dijauhkanlah hal itu. Amin. Saudara dikasih, sebab Laban yang kemudian menjadi mertua Yakub berulang kali menipunya. Laban menipu Yakub dengan memberikan Lea sebagai istrinya. Padahal Laban telah sepakat untuk memberikan siapa? Rahel, adik Lea yang dicintai Yakub. Asal Yakub mau bekerja 7 tahun pada Laban. Saya mau tanya dulu Bro Andre. Kalau kau punya pacarmu itu Andre, ternyata di antara orang yang kau sukai itu ada satu orang, mereka 3 bersaudara, ternyata yang dikasih calon mertuamu itu yang paling jelek itu. Gimana perasaanmu Andre? Kecewa. Mungkin kau bilang begini, enggak jadilah om, mendingan aku cari yang lain. Kan begitu. Tapi kenyataannya, Yakub belajar taat. Belajar taat. Akibatnya Yakub terpaksa bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Kamu sudah berapa tahun pacaran, Re? 9 tahun. Wih, luar biasa. Ini contoh diteladani ini. Tapi kalau putus, jenggot rontok semuanya. Bayangkan 9 tahun pacaran, itu rontok itu. Bisa jenggot rontok, rambut bisa botak itu. Mulai mikirkan sudah berapa pulsa aku habiskan. Paket berapa aku habiskan. 9 tahun, sudah kalau dihitung-hitung sudah bisa beli mobil itu. Kan begitu. Marah Andre, hanya gara-gara dilambung dengan mobil Mercy. Wih. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Selesai sudah. Andre bilang, hari ini kita end. Gampang enggak itu 9 tahun ternyata Andre pacaran. Andre, nasihatku cepat-cepatlah kau Andre. Habis corona ini, langsung diberkatilah kau. Daripada nanti masuk ke 10 tahun, genap 10 tahun, enggak jadi. Nah itu dia. Terlalu kata Roma Irama. Bayangkan kalau dihitung-hitung, uang bakso sudah berapa? Ya, uang bensin sudah berapa? Waktu dicuri-curi sudah berapa? Bayangkan di kampung mamanya Andre bilang, Andre, tolong lu belikan mama cabai sama pete sama jengkol ke pasar. Tapi dia bilang, mama saja. Tapi kalau pacarnya bilang, bang, ayo kita ke Danau Toba. Langsung cepat Andre pergi. Tetapi jalan 10 tahun, Andre ditinggalkan. Siapa ndak stres? Dikalkulasi semuanya Bapak Ibu sering kasih. Uang makan di nasi Padang. Uang makan bakso di Jalan Merak. Uang apa lagi? Uang pulsa, uang bensin, uang yang lain-lainnya.
bahkan ongkos pesawat ditanggung sama Andre. Dia hitung-hitung semuanya, 10 tahun hampir 350 juta. Saya tidak tahu Andre ambil tali, taruh di pohon toge. Tidak mati. Saudaraku yang kasih, ini Rahel saudaraku, yang dia cintai ternyata tidak berikan mertuanya. Maka Alkitab mencatat, Yakub terpaksa bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, sehingga total 14 tahun Yakub bekerja bagi Laban hanya untuk mendapatkan Rahel. 14 tahun bro. Siapa ini? Arnold, 14 tahun. Berat Arnold mendapatkan cinta 14 tahun. Wih, kaulah cintaku, kaulah bulanku. Gara-gara kaulah banyak utangku. Berat. Yakub masih bekerja 6 tahun lagi bagi Laban sebelum akhirnya ia beserta istrinya dan anak-anaknya melarikan diri dari Laban. Sebab Laban berulang kali berbuat curang dengan mengubah-ubah upah Yakub dalam Kejadian 27 ayat 31. Yakub juga harus kehilangan Yusuf, anak kesayangannya, selama 13 tahun. Karena dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Saat itu anak-anak Yakub membohonginya. Mereka mengatakan bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Padahal mereka menjualnya kepada pedagang yang membawa Yusuf ke Mesir. Mendengar kematian anak kesayangannya, Yakub sangat terpukul. Boleh dikatakan bahwa semangatnya untuk hidup saat itu sudah pupus. Yakub tampak bersemangat lagi ketika anak-anaknya memberitahunya bahwa anak kesayangannya itu saudara Yusuf masih hidup, bahkan menjadi pemimpin di Mesir. Yakub dan anak-anaknya kemudian mengungsi ke Mesir sebab di tanah Kanaan terjadi kelaparan yang hebat, sementara putranya Yusuf telah menjadi penguasa di Mesir. Ada satu hal menarik ketika Yusuf memperkenalkan ayahnya Yakub kepada Raja Mesir Fir'aun. Ketika Fir'aun bertanya ke berapa umur Yakub, Yakub menjawab 130 tahun. Tidak sebanyak umur nenek moyangnya, yakni Abraham dan Ishak. Yakub juga berkata kepada Fir'aun bahwa tahun-tahun umurnya tersebut buruk adanya. Hal ini menunjukkan betapa banyaknya penderitaan yang dialami oleh Yakub dalam hidupnya. Kendati demikian, Yakub tetap bertekun dalam penderitaannya dan setia kepada Tuhan hingga akhir hidupnya. Dari kisah Yakub Bapak Ibu, Yakub mendapatkan sebuah hikmah. Yakub mendapatkan sebuah janji. Yakub mendapatkan sebuah berkat di balik sebuah proses, di balik sebuah penderitaan. Berarti benarlah kata Alkitab, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sudah mulai semangat Anda, muncul iman Anda? Yang kedua ini, masih ragu tentang apa yang kau alami? Bahwa Tuhan mampu menyatakan janji, menyatakan berkat, menyatakan kebaikan buat Anda di tengah kondisi yang sangat sulit ini? Kalau Anda masih ragu, ada yang ketiga yang saya kutip Bapak Ibu. Yusuf, anaknya siapa? Ya, Yakub. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub sebab Yusuf lahir di masa tua Yakub dari istri kesayangannya Rahel. Karena itulah Yakub memanjakan Yusuf. Ia membelikan Yusuf jubah yang sangat indah. Hal ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi cemburu. Sebabnya Yusuf mereka jual kepada seorang Ismail yang kemudian membawa Yusuf ke Mesir. Yusuf dijual kepada seorang penggawa istana Fir'aun yang bernama Potifar. Hal yang dialami Yusuf ini tentu sangat menyakitkan. Terlebih lagi karena yang melakukannya adalah justru saudara-saudara Yusuf sendiri. Kakak-kakaknya yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya. Jadi Yusuf berubah dari anak kesayangan yang biasa dimanja orang tua menjadi seorang pembantu di rumah tangga. Dan Yusuf kemudian menjadi kepala rumah tangga Potifar dan orang kepercayaannya. Istri Potifar sangat tertarik kepadanya dan berkali-kali menggoda Yusuf agar mau berhubungan intim dengannya. Tetapi Yusuf tidak pernah mau menuruti ajakan istri Potifar itu karena ia takut akan Tuhan. Saudaraku, ternyata beberapa tokoh Alkitab yang terganteng dan tercakap salah satunya adalah
Yusuf. Lalu Yusuf difitnah oleh istri Potifar dengan berkata bahwa Yusuf ingin memperkosanya sehingga Yusuf dimasukkan ke penjara. Anda sudah masuk penjara? Belum. Penjara sendiri ya. Memenjarakan diri sendiri di rumah karena ketakutan corona. Kasihan Anda kalau terlalu takut dengan corona. Itu loh. Takut ini, takut itu, takut ini, takut ini, takut itu, takut ini. Takut keluar. Tapi kalau yang anak muda, dia tidak takut dia. Karena dia rela menghadapi apapun demi bertemu dengan pacarnya. Nah itu dia. Yang sangat sayangnya, Anda takut ketemu dengan jemaat, Anda takut ketemu dengan orang lain, Anda takut datang ke gereja, tapi Anda tidak takut pergi jalan-jalan ke mall. Ini repotnya. Ketakutan itu membuat Anda jadi bodoh. Di dalam perjalanan ini Bapak Ibu, Yusuf kembali mengalami penderitaan, bahkan penderitaan yang lebih berat. Ia harus terkekang di penjara dengan hidup serba terbatas. Ketika Yusuf berhasil menafsirkan mimpi seorang pelayan Fir'aun yang berada bersamanya di penjara, Yusuf dilupakannya. Barulah 2 tahun kemudian, ia mempromosikan Yusuf untuk menafsirkan mimpi Fir'aun. Yusuf akhirnya keluar dari penjara dan berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir Fir'aun sehingga Yusuf menjadi pemimpin tertinggi di Mesir di bawah Fir'aun. Di tengah sebuah pergumulan, di tengah sebuah fitnahan, di tengah sebuah tekanan hidup, di tengah sebuah masalah, bahkan sampai di penjara, difitnah, bahkan dicemooh, ternyata benarlah kata Alkitab ini, apapun yang kau alami, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Percayakah Anda apa yang kau alami ini mendatangkan kebaikan buat Anda? Yang terakhir. Contoh yang terakhir, walaupun banyak contoh. Katakan yang terakhir. Contoh yang terakhir, bilang begitu. Naomi. Naomi adalah seorang perempuan Israel yang pergi bersama keluarganya mengungsi dari kampung halamannya di Bethlehem menuju Moab. Karena kelaparan yang terjadi di Israel pada saat itu. Mereka pergi pada zaman hakim-hakim memerintah di Israel. Tetapi tidak disebutkan pada zaman hakim siapa. Naomi pergi ke Moab bersama suaminya Elimelek dan kedua anaknya laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilyon. Naomi sekeluarga mengungsi untuk menghindari penderitaan di Israel karena terjadi kelaparan. Tetapi penderitaan Naomi justru semakin bertambah di Moab. Ternyata ketika dia menghindari kelaparan, ia pergi ke Moab, justru masalah itu bertambah banyak. Di Moab suaminya Naomi meninggal dan menjadikan Naomi sebagai janda. Dan kedua anak Naomi menikah. Anak pertama menikah dengan Orpah, anak kedua menikah dengan Rut. Keduanya orang Moab yang tidak menyembah Tuhan Israel. Tetapi kedua anak Naomi itu pun kemudian meninggal tanpa meninggalkan anak. Lalu Naomi tinggal sebatang kara di negeri orang bersama 2 menantu yang tidak punya anak. Hidup di negeri orang dengan budaya, tradisi, bahasa etnis, dan agama yang berbeda dengan kita tentu bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi bagi seorang janda tua tanpa anak dan cucu seperti Naomi. Sebabnya Naomi bersiap pulang ke kampungnya di Bethlehem Israel setelah masa kelaparan di Israel berlalu. Ia meminta kedua menantunya itu untuk kembali kepada orang tua mereka masing-masing. Walau dengan berat hati, Orpah akhirnya bersedia pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi Rut tidak. Ia bersikeras ingin mengikuti mertuanya itu pulang ke Israel dan menyembah Tuhan Israel. Akhirnya Naomi dan Rut pun pulang ke Israel. Meski disertai menantunya, Rut, namun hal itu tidak mengurangi hebatnya penderitaan yang dialami oleh Naomi.
Karena itulah Naomi berkata bahwa Tuhan telah melakukan banyak hal yang pahit padanya. Masa pahit yang dialami oleh seorang perempuan janda yang tidak memiliki suami, punya menantu tapi tidak punya keturunan, tidak ada penghibur. Kalau Anda punya cucu kan masih enak, tang cing cung cing ceng, tang cing cung cing cong. Ini tidak ada. Naomi juga mengakui bahwa dengan tangan yang penuh ia pergi ke Moab, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkannya ke kampung halamannya di Bethlehem. Bayangkan kalau si Andre merantau ke Kalimantan Timur, berangkat dari Sumatera bawa uang, ada uang saku, merantau sekian tahun di Kalimantan, pulang pas-pasan, ongkos terakhir itu pun tinggal uang receh. Gimana perasaan Andre dan orang-orang di kampung? Makanya dia bilang, dakaseaho. Naomi sebenarnya secara jujur, ia malu pulang ke kampungnya. Karena tidak bawa apa-apa, suaminya sudah lenyap, anak-anaknya sudah mati. Itu sebuah aib buat dia. Kendati demikian, Naomi tetap tabah dan bertekun dalam menghadapi penderitaannya. Naomi berusaha mencarikan suami bagi menantunya, Ruth. Sehingga ia mendapat cucu dari Ruth yang dia asuh seperti anaknya sendiri. Inilah yang menjadi penghiburan bagi Naomi. Saudaraku, apa yang saya katakan tadi dalam Roma 8 ayat 28. Dengarkan baik-baik. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang kau alami hari ini, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dengarkan baik-baik. Jangan engkau semakin menjauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Tinggalkan sifat kemarahanmu, kebencianmu, sifat menggerutumu, sifat kekecewaanmu, menyalahkan pemimpinmu, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan. Stop. Tapi datanglah kepada Tuhan. Percayalah, orang yang datang menadahkan tangan kepada Tuhan. Percayalah orang yang berserah kepada Tuhan. Percayalah orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Maka musibah apapun yang kau alami, bencana apapun yang kau alami, problema apapun yang kau alami, semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini setiap kita dekatkan dirilah kepada Tuhan. Kalau ada masa lalumu yang tidak baik, tinggalkan. Kalau ada perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, tinggalkan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita berikan hidup kita masa-masa sulit ini. Kita berikan sepenuh hati kita. Berserah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Percayalah, di balik semua tekanan hidup, di balik semua tekanan-tekanan yang kau alami hari ini, itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagimu dan bagiku. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.